Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indy sebagai asal muasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan masih berlaku sampai dengan saat ini, telah berganti wajah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan akan mulai berlaku pada tahun 2026. Perubahan hukum pidana material haruslah diikuti oleh perubahan dari hukum pidana formil, karena hukum pidana formil sebagai pedoman dari aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum pidana material. Selain itu, hukum pidana formil juga menjadi landasan bagi pengaturan hak asasi manusia bagi setiap orang yang ada di dalam sistem peradilan pidana. Hukum pidana formil yang berlaku saat ini di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai hukum acara pidana. Dengan berubahnya hukum pidana material, maka diperlukan perubahan dari hukum pidana formil yang kita kenal dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama, terkhusus pada bagian pemeriksaan di sidang pengadilan. Mengenai hukum pidana formil, terkhusus pada bagian pemeriksaan di sidang pengadilan, pada KUHP lama diatur pada bab 16, sedangkan pada KUHP baru diatur pada bab 14. Mari kita bahas pada setiap bagiannya. Pada bagian pertama ini, di dalam KUHP baru diatur secara eksplisit mengenai panggilan kepada terdakwa apabila terdakwa ini adalah korporasi, dan juga diatur mewajibkan dari perwakilan dari korporasi untuk datang menghadap ke dalam persidangan. Selanjutnya itu mengenai panggilan kepada terdakwa yang sebelumnya di dalam KUHP baru maksimal diterima oleh terdakwa selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang. Di dalam KUHP baru diatur selambat-lambatnya terdakwa menerima surat panggilan adalah 7 hari sebelum sidang. Pada bagian yang kedua ini tidak ada perubahan yang berarti, maka dari itu kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Di dalam bagian ketiga ini, di dalam KUHP lama diatur secara eksplisit kewajiban hakim untuk membuka sidang secara umum kecuali dalam sidang dengan perkara kesusilaan dan juga terdakwanya anak-anak. Apabila tidak terpenuhinya pasal ini, maka putusan tersebut batal demi hukum. Berbeda dengan hal itu, di dalam KUHP baru tidak diatur secara eksplisit mengenai hakim wajib membuka sidang secara umum kecuali yang terdakwanya anak-anak dan juga perkara kesusilaan. Apabila tidak terpenuhinya pasal ini akan berakibat hukum, yaitu putusan batal demi hukum. Pada bagian ini, yaitu pembuktian, di dalam KUHP lama mengenai pembuktian diatur di dalam pasal 184 yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Di dalam KUHP baru diperluas, yang pertama adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan juga segala sesuatu yang dapat membantu proses pembuktian di sidang pengadilan yang dalam proses pengambilannya tidak melawan hukum. Hal ini berarti mengenai petunjuk itu diperluas lagi dan juga dikenalnya mengenai alat bukti elektronik dan juga masuknya barang bukti di dalam pembuktian. Selanjutnya mengenai putusan, yang di dalam KUHP baru diatur secara eksplisit mengenai kewajiban dari penuntut umum dalam melaksanakan perintah pembebasan terdakwa selambat-lambatnya 1 hari dari pembacaan putusan. Mengenai hal ini tidak diatur di dalam KUHP lama. Selanjutnya mengenai kewajiban pergantian aparat penegak hukum apabila berhalangan hadir di dalam persidangan, dan juga hal ini tidak diatur di dalam KUHP yang lama. Mengenai putusan ini terdapat hal yang paling krusial, yaitu kita kenal di dalam putusan hakim dalam KUHP lama hanya mengenal putusan pemidanaan, putusan bebas, dan juga putusan lepas. Namun di dalam KUHP baru dikenal juga putusan pemaafan hakim, yang mana kewenangan hakim ini dapat menyatakan seseorang melakukan kesalahan tetapi tidak dikenai pidana maupun tindakan. Hal ini menjadi suatu hal yang baru yang berarti dalam pelaksanaan dari KUHP baru ini lebih mengedepankan dari kepentingan atau hak dari terdakwa. Mengutip dari majalah Tempo dengan judul Catatan Koalisi Masyarakat Sipil atas pembahasan RUU KUHP, Arif Maulana menjelaskan terdapat beberapa hal krusial
yang sebelumnya diatur dalam RKUHP tahun 2012 tetapi tidak diatur dalam RKUHP 2025. Poin tersebut antara lain adalah yang pertama adalah mengenai hakim pemeriksa pendahuluan. Di dalam RKUHP tahun 2012 diatur mengenai hakim pemeriksa pendahuluan, sedangkan di tahun 2025 hal tersebut tidak diatur. Hakim pemeriksa pendahuluan ini penting karena hakim pemeriksa pendahuluan akan menilai apakah sebuah peristiwa atau sebuah dugaan dari tindak pidana tersebut perlu diadakannya tindakan upaya paksa, dan juga hakim pemeriksa pendahuluan akan menilai mengenai keabsahan dari sebuah tindakan upaya paksa. Selain itu, hakim pemeriksa pendahuluan juga akan memeriksa apakah proses-proses mulai dari penangkapan dan juga penahanan dari tersangka ini telah memenuhi dari pemenuhan hak-hak asasi manusia yang harus diterima oleh tersangka. Materi penting lainnya, menurut Arif, adalah jaminan kepastian hukum atas laporan tindak pidana yang dilaporkan kepada polisi, karena mengenai mandeknya laporan tindak pidana, maka masyarakat hanya dapat melaporkan kepada atasan yang masih juga berada di pihak kepolisian. Selanjutnya adalah mengenai batasan waktu penahanan, karena diatur di dalam KUHP lama itu maksimal 1 hari, sedangkan di dalam KUHP baru diatur 1 hari ini dapat diperpanjang dan masa kejelasan diperpanjangnya ini tidak diatur lebih lanjut di dalam KUHP baru. Selanjutnya yang menjadi catatan dari Koalisi Masyarakat Sipil ialah 9 poin yang telah dirangkum dan harus menjadi perhatian dari masyarakat. Poin pertama adalah kepastian tindak lanjut atas laporan tindak pidana, mekanisme pengawasan dan peradilan, standar tindakan paksa yang berlandaskan hak asasi manusia, akuntabilitas dalam teknik investigasi khusus, peran advokat serta jaminan keseimbangan dalam proses peradilan, sistem pembuktian dan penggunaan alat bukti, pengaturan sidang elektronik dan jaminan perlindungan untuk perkara di luar persidangan, serta pemenuhan hak tersangka, saksi, korban, kelompok rentan, dan juga penyandang disabilitas. Keseluruhan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi adalah penjelasan berdasarkan kapasitas saya selaku mahasiswa Fakultas Hukum mengenai lebih lanjut dari komparasi dan validasi apa yang saya sampaikan dapat dilihat dalam video-video dari ahlinya langsung yang membahas yang akan saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Muhammad Raki Abiyo Aslam, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.